Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwah. Ya pemirsa, larangan mudik akibat pandemi COVID-19 mulai berlaku. Awal dan terakhir, aparat keamanan Lampung Selatan memiliki beban berat menjalankan tugas ini. Ya, pemirsa, berikut Special Report Lampung Selatan, ujung tombak larangan mudik Lebaran. Ya pemirsa, pemerintah tegas melarang masyarakat mudik lebaran. Larangan mudik ini menjadi beban berat bagi aparat keamanan di lapangan, khususnya Lampung Selatan, yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pemirsa, larangan mudik akibat pandemi COVID-19 mulai berlaku Kamis 6 Mei lalu. Untuk menegakkan disiplin larangan mudik ini, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara bersama-sama melakukan penanganan. Di Lampung, sejumlah daerah yang menjadi perlintasan mudik lebaran antar provinsi mendapat perhatian serius, diantaranya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Waikanan, Mesuji, dan jalur mudik Lampung Barat. Dari 5 kabupaten yang ada, Kabupaten Lampung Selatan menjadi kabupaten paling berat tanggung jawabnya. Di kabupaten ini terdapat 2 pintu masuk yang menjadi perhatian, yakni Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Raden Inten II Branti. Untuk mengantisipasi lolosnya pemudik, Kepolisian Lampung Selatan setidaknya sudah menyekat 4 lokasi berbeda. Lokasi tersebut adalah depan Pantai Pasir Putih Kecamatan Katibung, kilometer 87 Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya, dan Pelabuhan ASDP Bakauheni. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik Lampung Selatan, ujung tombak larangan mudik lebaran. Dengan narasumber yang telah bergabung melalui dialog online aplikasi Zoom, Wakapolres Lampung Selatan Kompol Harto Agung Cahyono. Selamat pagi Pak Harto. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Sejak pindah dari Bandar Lampung jadi sudah lama menghilang, jadi baru kali ini kita berjumpa lagi. Oh iya. Melalui Betul. Zoom. Pak Harto, terima kasih sudah bersedia berdialog dengan kita di iNews TV melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Sama-sama Pak. Ya, terkait soal tema kita pagi hari ini, Lampung Selatan sebagai ujung tombak larangan mudik lebaran. Nah, mungkin saya mau tahu dulu, Pak, kayak kemarin kan kalau tidak salah Kakor Lantas juga sudah turun ke Lampung Selatan untuk mengecek secara langsung kesiapan pelaksanaan larangan mudik ini atau pengetatan. Nah, mungkin secara umum bisa digambarkan Pak, seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Yang pasti Polres Lampung Selatan selaku penyangga dari ujung dari Pulau Sumatera telah menyiapkan beberapa pos PAM yang terdiri dari ada 12 pos. Salah satunya adalah pos terpadu Bakauheni, kemudian pos pelayanan bandara, kemudian ada beberapa pos PAM, termasuk ada juga pos checkpoint. Ada 3 checkpoint, Mbak. Salah satunya di check exit Tol Hatta. Baik. Kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Lampung Selatan sebagai ujung tombak dan potensi pelanggaran sangat besar sekali Pak, apalagi Lampung Selatan ini ada 3 jalan besar yang bisa dilalui oleh para pemudik jika ini akan terjadi pelanggaran. Nah, seperti apa skema katakanlah pengawasan penjagaan dari titik-titik yang sudah ditentukan oleh Polres Lampung Selatan, Pak? Baik, bisa disampaikan bahwa pola pengamanannya kami melibatkan unsur terkait juga di situ bersama-sama bersinergi, yaitu dari TNI Polri, kemudian dari Dinas Kesehatan, karena bicara Dinas Kesehatan berarti bicara tempat pelayanan kesehatannya nanti, kira-kira rujukan rumah sakit mana yang sudah siap untuk menerima apabila ada salah satu nantinya orang yang terkena COVID-19. Kemudian juga kita bersama juga Satgas COVID-19 juga Pak di situ. Jadi semua nantinya berperan serta menjadi satu dalam pos yang sudah ditentukan. Kalau di Lampung Selatan
ada di beberapa pos yang sudah siap, Pak. Oke. Baik Pak, kalau bicara jalur, ini jalur-jalur kendaraan, misalnya kita tahu di Lampung Selatan ya ada 3 jalan besar, ada jalan tol, kemudian ada jalan lintas pantai timur, kemudian ada jalan di Trans Sumatera yang ini. Nah, seperti apa penjagaan di sini Pak? Yang mana yang menjadi titik fokus dari petugas Lampung Selatan? Baik, bicara lintas timur berarti sudah kita siapkan penyekatan pos, yaitu di pos pelabuhan Bener Bakau, ya, Bener Bakau Jaya. Di situ ada titik yang di situ juga ada ruangan khusus Pak, yaitu KKP dari pelabuhan Bener Bakau Jaya. Apabila nantinya ditemukan indikasi orang yang positif terpapar COVID-19, sebelum nanti dirujuk ke rumah sakit di Bobasar, Kalianda, itu tindakan pertama kali kami. Nantinya juga setiap orang yang akan melintasi sesuai dengan surat edaran, yaitu wajib memiliki surat keterangan, Pak. Ya, kalau dulu mungkin lebih dikenal dengan SIKM. Jadi sementara ini kan, ya itu kan sementara ini bunyinya di kita adalah surat keterangan. Itu ditandatangani oleh pejabat terkait eselon 2 ataupun kelurahan, Pak. Ya itu dengan tanda tangan basah tadi. Di samping juga dia harus memiliki. Artinya ini pemudik yang mendapat pengecualian ya Pak ya? Ya betul, yang dapat pengecualian. Dia harus punya surat keterangan berikut surat bebas COVID-19, baik itu antigen, PCR maupun genose ya. Nah. Oke. Dan itu harus langsung dengan pejabat berwenang yang mengeluarkan. Ya, sesuai dengan edaran, kalau memang dia ASN itu minimal eselon 2, kemudian kalau masyarakat itu sesuai dengan tingkat kepentingannya itu ditandatangani, dicap basah oleh kelurahan setempat, Pak, kepala desa. Oke. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak Arto, tahun kemarin juga kan pemerintah juga melakukan pelarangan mudik Lebaran. Tahun ini kembali. Nah, di tahun kemarin terjadi ada beberapa pelanggaran. Artinya masyarakat kita, kesadaran masyarakat kita juga masih belum begitu penuh untuk mematuhi pelarangan ini. Tentu kondisi tersebut bisa saja terjadi di tahun ini. Nah, tentu harus ada antisipasi. Seperti apa antisipasi yang sudah disiapkan oleh petugas keamanan, terutama di Polres Lampung Selatan, Pak? Tentunya, Pak, terhadap pelaksanaan mudik yang berbeda pada tahun ini, kita sudah antisipasi, yaitu adanya ketegasan bahwa untuk mudik di tahun ini memang berbeda, yaitu dengan adanya surat edaran dari pemerintah tentang pelarangan mudik tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, di mana pelabuhan juga sudah meniadakan tiket online ya, online pada beberapa jenis kendaraan yang tidak bisa melintas. Jadinya, kalaupun nanti ada orang yang memang melintas, berarti dia masuk dalam kategori pengecualian yang tadi Pak sampaikan itu. Oke. Lalu bagaimana dengan masyarakat lokal sendiri, Pak? Misalnya kita tahu Lampung Selatan berbatasan dengan Bandar Lampung, dengan Lampung Timur, Lampung Tengah, Kota Metro. Ini juga menjadi persoalan karena sesuai surat edaran kalau tidak salah itu di Sumatera ini hanya Sumatera Selatan ya, Sumatera Utara yang mendapat fasilitas untuk bebas mudik antar kabupaten. Nah, di Lampung sendiri seperti apa, Pak? Pak Arto, mungkin kita mau jeda dulu sejenak, kita masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali dengan Bapak Harto Agung Cahyo, Wakapolres Lampung Selatan. Pak Harto, kan kalau tidak salah surat edaran dari tim gugus tugas itu ada yang mendapat pengecualian di beberapa daerah yang boleh melakukan mudik Lebaran. Nah, itu provinsinya tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Lampung tidak termasuk daftar itu.
Nah, sementara kita tahu Lampung Selatan ini kan berbatasan dengan banyak kabupaten kota, Pak. Ada Ya, Lampung Timur, ada ada Bandar Lampung, ada Kota Metro. Artinya kemungkinan mudik antar kabupaten ini kan akan terjadi. Nah, apakah ini termasuk dilarang nanti atau tidak, Pak? baik, saya bisa jawab untuk antar kabupaten, Pak, antar kabupaten itu belum ada ini, Pak, belum ada pelarangan. Jadi antar kabupaten itu belum ada pelarangan. Oke. Jadi antar lingkup di Lampung itu misalnya dari Bandar Lampung mau ke Kalianda Ke ya, Lampung Selatan. ke Lampung Selatan atau Uh-uh. ke Lampung Tengah masih bisa, Pak, dia. Mm-mm. Ya, tapi Artinya masih bisa. di Kota Bandar Lampung sendiri sudah dibuat juga Satgas Covid diutamakan terhadap para pengendara yang dari plat-plat luar. Jadi plat-plat luar yang Oke. B dan sebagainya harus disertakan dengan surat keterangan bebas COVID-19. Untuk sementara waktu ini, Pak, ya, sebelum tanggal 6 sampai tanggal 17. Artinya ketentuan bisa saja berubah dengan sebelum tanggal 6 ini, Pak Arto ya? Ya, masih fleksibel, Pak. Jadi Masih fleksibel ya? Tanggal yang sudah pasti tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Namun demikian, pasca sebelum tanggal 6 ataupun pra sebelum tanggal 6 tadi, itu yang perlu kita juga antisipasi, Pak. Tetap ada nanti penyekatan kecil di situ, Pak, untuk mengantisipasi lonjakan arus ya, Pak. Oke. Berapa personil sih, Pak, total yang disiapkan Lampung Selatan untuk mengamankan Lebaran tahun 2021 ini, Pak? Personelnya kurang lebih 270, Pak, ya, untuk di itu semua dari kepolisian. Ya, dari kepolisian. Artinya nanti ada juga dari yang lain ya? Belum, nanti ada dari Satgas Covid-19, ada dari TNI, ada perhubungan, ada mungkin Pol PP, ada mungkin Pramuka, begitu, Pak, dan sebagainya. Artinya jumlahnya bisa bertambah 2 kali lipat dari yang sudah disiapkan Polres sendiri, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Baik, Pak Arto. Nah, Lampung Selatan seperti yang saya sebutkan tadi sebagai ujung tombak dan pintu gerbang Sumatera, salah satu menjadi titik rawan adalah soal angkutan, Pak. Ya. Kita tahu bahwa selama ini angkutan gelap ini yang kita kenal travel gelap, ini kan setiap waktu ada dan selalu beroperasi. Tentu di musim Lebaran ini tidak menutup kemungkinan juga mereka melakukan operasi. Nah, bagaimana mengantisipasi ini terjadi, Pak Arto? Baik, untuk mengantisipasi travel gelap, kemarin sudah dilaksanakan rakor dipimpin oleh Bapak Kapolda. Nah, jadi untuk travel gelap tidak ada kata lain kecuali ditilang dan ditahan, Pak. Ya, untuk travel gelap. Karena sudah pasti, Pak, itu tidak sesuai dengan ketentuan, tidak diperbolehkan. Apalagi dia bermain di angka-angka yang sudah dilarang oleh pemerintah. Ya, Pak. Pak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di musim mudik Lebaran tahun 2020 banyak terjadi pelanggaran. Kemudian tahun ini juga ada kemungkinan juga akan terjadi pelanggaran. Evaluasi dari pihak kepolisian Lampung Selatan mungkin bersama Muspida, Porkovinda, apa yang menjadi titik fokus pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kemungkinan akan terjadi dan seperti apa antisipasi yang dilakukan, Pak? Baik, seperti pengalaman tahun yang lalu, mungkin ada beberapa pemudik yang masih nekat, yaitu menggunakan bak-bak truk, gitu loh, Pak. Ya. Jadi menggunakan bak truk yang masih di belakang. Nantinya kita antisipasi tetap kita lakukan pengecekan terhadap beberapa kendaraan truk maupun box. Kita buka boxnya, kita buka terpalnya, kita cek apakah ada pengendara-pengendara, mudik-mudik di dalamnya, Pak. Tentunya kalaupun ada, kita kembalikan lagi ke surat edaran pemerintah, di mana dia harus memiliki surat keterangan dari kelurahan setempat atau kepala desa apabila dia masyarakat biasa, ataupun surat keterangan dari atasan apabila dia ASN, berikut disertai dengan surat keterangan bebas COVID-19. Nah, juga kita akan laksanakan, Pak, pengecekan random nantinya apabila dalam sebuah truk itu banyak orang, kita cek 1-2 orang, apabila dia positif berarti indikasi dalam satu kendaraan tersebut indikasinya
terpapar juga Pak. Nah, itu kita laksanakan langkah-langkah terkait koordinasi dengan Satgas 19 berikut rumah sakit rujukan untuk mengisolasi selama kurang lebih 5 hari Pak. Oke. Pak Arto, kendaraan yang dapat pengecualian atau kendaraan yang diperbolehkan melintas, apakah itu juga akan melalui pemeriksaan tim untuk antisipasi penyebaran COVID, Pak? Ya, pastinya Pak, semua diperiksa Pak, dicek Pak. Semua dicek Pak, diperiksa. Dalam arti untuk isi di dalamnya Pak. Jadi semua tidak ada pengecualian Pak. Tetap diperiksa Pak secara SOP Pak itu Pak. Oke. Baik, Pak. Sebetulnya ini kan biasa dalam di pelaksanaan di lapangan kan pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh petugas lapangan. Nah, kalau boleh tahu kita kesulitan apa sih Pak yang sering terjadi di lapangan ini untuk kalangan petugas kita, terutama yang dari pihak kepolisian deh? Sementara ini Pak, kalau bicara kesulitan Pak, karena kita belum melaksanakan, jadi belum ada lah Pak, belum ada ditemukan lah gitu Pak. Kalau kesulitannya nanti, karena pada saat proses pelaksanaannya nanti akan bersinergi dengan yang lain Pak, dengan TNI Polri, dengan unsur pemerintah terkait juga Pak. Baik, terkait orang Pak, ini tadi kan seperti yang saya sampaikan ada pengecualian juga orang yang melintas, terutama yang berkepentingan yang mendesak sesuai dengan edaran gugus tugas. Tentu ini menjadi catatan tersendiri karena namanya masyarakat bisa mencari akal atau mengakal-ngakali petugas lah di lapangan. Ini juga perlu mengantisipasi. Nah, terutama di Bakahuni Pak. Karena kan kapal katanya juga walaupun tidak semuanya beroperasi, pasti ada beroperasi. Nah, ini juga menjadi fokus pengawasan. Seperti apa Pak itu Pak? Baik, hasil koordinasi terakhir dengan ASDP, memang nantinya akan ada pembatasan operasional kapal cepat maupun kapal biasa yang dalam waktu dekat ini akan ditentukan oleh jajaran SDP pusat. Nah, dari kami juga akan melakukan pengecekan pengetatan di beberapa titik tadi, yaitu di exit Bandar Bakauheni, exit Hatta, maupun di Pelabuhan Bakauheni tersendiri. Nah, di mana setiap pengendara tadi dipastikan tidak akan lolos dari pengecekan Pak, semua dicek. Jadi kalaupun ada cara-cara mereka untuk melalui cara-cara yang tidak dibenarkan, tetap kita lakukan pengecekan Pak. Dan sudah disiapkan rapid testnya Pak untuk para pengendara yang dicurigai, ya, gitu Pak, curigai. Jadi kalau memang terbukti positif, ya segera kita karantina Pak. Baik Pak Arto, kita tahan lagi dulu, kita mau jeda lagi sejenak pemirsa. Dialog kami dengan Wakapolres Lampung Selatan Bapak Kompol Harto Agung Cahyono masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan yang mau lewat berikut ini. Ya baik, kembali lagi ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Special Report edisi kali ini bersama Wakapolres Lampung Selatan Bapak Kompol Harto Agung Cahyono. Pak Harto, tadi kita sempat berdialog soal kapal, kemudian kemungkinan masyarakat melakukan mudik lebaran lebih awal ini kan sangat terbuka Pak, karena pemberlakuan itu kan baru larangan itu baru diberlakukan di tanggal 6 Mei. Nah, apakah ini petugas di lapangan juga sudah melakukan antisipasi? Artinya tidak harus menunggu tanggal 6 Mei bahwa ini pengetatan itu dilakukan. Baik, tentunya tetap dilakukan Pak proses pemeriksaan, ya baik itu kendaraan maupun orang. Nah, dalam orang ini berarti tetap dia harus dibekali dengan surat bebas COVID-19 Pak. Tetap Pak itu Pak, karena dia Artinya tetap ada pemantauan ya? Ya, tetap. Kalau dia nanti positif, kita di sini sudah juga siapkan rapidnya, Pak. Nah, nanti kita cek random, itu kita karantina sesuai dengan aturan. Baik, soal orang ini tentu tidak hanya pemudik, Pak. Masyarakat di daerah juga bisa saja terjadi. Nah,
apakah ini juga nanti akan masuk pemeriksaan atau semua kendaraan harus dimasukkan dulu di tempat tertentu atau kantong-kantong parkir untuk kemudian diperiksa atau seperti apa, Pak? Yang pasti Pak, pada tanggal 6 itu, datang sampai dengan tanggal 17, itu sudah hari yang memang tidak ada lagi aktivitas untuk kendaraan pemudik. Oke. Nah, Ya. kalaupun nanti proses pemeriksaannya, ya kita cek Pak satu persatu memang di situ. Ya memang tugas kita Pak untuk melayani satu persatu bersama satgas terkait. Oke. Setiap mobil ya setiap kendaraan kita cek Pak. Yang bagi yang tidak ada, yang tidak memenuhi persyaratan ya kita terbalikan. Nah, gitu Pak. Kalau memang positif kita langsung arahkan ke rumah sakit rujukan. Yang memang langsung ya. Langsung Pak. Baik Pak, mungkin bisa diulang. Tadi sudah disebutkan sebetulnya pos-pos bantuan. Seandainya ada masyarakat kita atau pelintas kendaraan yang melintas mendapatkan kesulitan, baik itu terkait soal kesehatan, soal keamanan, kemana mereka harus mengadukan supaya bisa cepat dapat bantuan atau tanggapan, Pak? Baik, yang pertama yaitu di pos terpadu Bakauheni, itu posisinya di dalam areal pelabuhan, Pak. Ya. Kemudian ada pos pelayanan bandara, itu di dalam areal bandara. Bandara. Ada di situ Pak, dalam itu. Nah kemudian ada pos PAM Dermaga Bom yang ada di Kelurahan Bumi Agung Pak. Nah kemudian bagi masyarakat Rajabasa, Kecamatan Rajabasa ada juga pos Dermaga Canti. Oke. Terus kemudian ada pos Merak Belantung, itu di Desa Merak Belantung, Kalianda. Kemudian ada juga pos PAM Exit Tol Sidomulyo. Nah, itu kalau yang udah mungkin bisa merapat ke situ. Itu ada di Desa Sukamarga di Sidomulyo. Kemudian pos PAM Sebalang. Ada di Taraha. Sebalang juga. Ya, kemudian pos cek exit Tol Kota Baru. Tol Kota Baru yaitu yang cek exit Tol Kota Baru ada di Wahui, Kecamatan Jati Agung. Kemudian pos checkpoint Pasir Putih, Pak. Itu tempat pariwisata itu. Kemudian pos checkpoint exit Tol Hatta. Nah, Hatta berarti yang pos keluar dari ujung dari tolnya, Pak. Ujung tol ya, yang mau masuk pelabuhan ya. Ya, nanti di situ juga ada Pak, ada juga dari Satgas Covid-nya juga ada di situ, dari mobil ambulan ada di situ Pak. Ada TNI. Artinya semua fasilitas kebutuhan masyarakat ada di pos-pos yang sudah ditentukan ya Pak. Satu lagi Pak, pos checkpoint pelabuhan Bandar Bakauheni. Nah, itu juga Bandar Bakauheni. Ya, itu mungkin yang dari lintas timur tuh Pak, yang menggunakan jalur biasa ya. Jalan lintas pantai timur ya? Ya, betul. Itulah pos-pos yang ada yang sudah disiapkan oleh Polres Lampung Selatan. Baik Pak Harto, mungkin ada waktu 1 menit Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat terkait mudik Lebaran tahun 2021 ini, kami persilakan Pak. Baik, saya perlu himbau kepada masyarakat yang nantinya akan melintasi wilayah hukum Polres Lampung Selatan, yaitu menggunakan Pelabuhan Bakauheni agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan adanya himbauan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan, yaitu tidak adanya mudik pada tahun ini, terutama pada tanggal 6 sampai dengan 17. Kemudian hindari keramaian karena penyebaran COVID-19 sampai dengan saat ini masih ada angka yang positif. Jadi tentunya sangat terpenting adalah menjaga kesehatan. Silakan menggunakan cara dengan keluarga jauh, menggunakan Zoom, aplikasi dari yang lain mungkin, menggunakan WhatsApp dan sebagainya, sehingga kita bisa mencegah adanya penyebaran COVID-19 dari diri kita sendiri dan orang lain, begitu Pak. Kalaupun terpaksa, silakan ikuti aturan pemerintah, yaitu tetap menggunakan surat izin ya, cap basah, tantangan basah dari kelurahan, desa ataupun itu ASN menggunakan surat keterangan izin dari minimal eselon 2 dan disertai dengan surat keterangan bebas COVID-19.
Baik, terima kasih Pak Harto atas kesediaannya yang sudah bergabung dengan kami di aplikasi Zoom di program Special Report iNews Lampung di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Harto pagi hari ini bisa memberikan manfaat luas buat masyarakat kita yang mungkin akan melakukan aktivitas di masa mudik Lebaran tahun 2021. Terima kasih Pak Harto. Sama-sama Pak, terima kasih. Iya, Selamat baik. sore. Pemirsa, tentu kita sepakat penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab kita bersama. Larangan mudik merupakan upaya pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang menimpa masyarakat India saat ini. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Kompol Harto Agung Cahyo yang Wakapolres Lampung Selatan yang sudah bersedia berdialog dengan kami melalui aplikasi Zoom. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti Special Report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.